Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'uhdah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Al-Mihrab yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan podcast ilmiah yang kita namakan podcast ilmiah ini bersama Habibana Ali. Ahlan wa sahlan, Said Mustafa, ketemu lagi. Alhamdulillah. Ini karena kemarin memang pembahasan kita lumayan berat, Habib. Jadi perlu adanya tepi jurang gitu pembahasan. Tepi jurang. Jadi perlu adanya pertemuan demi pertemuan lagi. Insya Allah. Tidak cukup hanya 1 jam atau 2 jam. Dan kemarin kalau saya boleh meringkas bahwasanya kita sudah membahas kemarin bersama beliau tentang arti khilaf ulama, perbedaan antara ulama. Kita sudah mengetahui arti khilaf itu sendiri, arti perbedaan itu sendiri, dan arti dari kata-kata ulama, seorang ulama itu siapa dan bagaimana kriterianya. Kemudian kita melompat ke pembahasan macam-macam perbedaan di antara ulama. Yang pertama beliau singgung kemarin adalah hal yang paling rendah, al-ma'lum minad din bidharurah. Dan kita juga udah tahu ma'lum minad din bidharurah itu seperti apa, dan cara menyikapinya juga seperti apa dari semua kalangan, dari pemerintahan menyikapi kalau misalkan ada yang mengingkari ma'lum minad din bidharurah, terus dari kalangan ulama sehingga kalangan awam pun kita bahas kemarin. Oleh karena itu ini kita masuk ke poin yang kedua mungkin, Habib, dari tulisan antum. Di sini poin yang kedua mengatakan bahwasanya setelah kita mengetahui bahwasanya perbedaan ulama yang pertama itu ikhtilaf fil ma'lum minad din bidharurah, dan tidak boleh berbeda di hal itu. Tidak boleh. Tidak boleh di ikhtilaf. Ini bukan hanya ulama bahwasanya, ini hatta orang awam pun tidak boleh berbeda di sini. Orang awam pun nggak boleh berbeda karena ini pembeda antara mana Islam dan mana bukan. Mana bukan Islam. Ini harus dipotong dari awal. Kalau berbeda, tidak bisa. Iya. Ya, ini Anda kalau berbeda di sini ya sudah, saya Islam, Anda bukan, selesai semacam itu. Tapi bukan maknanya perbeda agama kita gelut, kita bergaduh. Tetap kita saling menghormati, kita toleransi. Tapi dari awal kita setuju bahwasanya agama kita apa? Islam. Berbeda. Agama kita berbeda karena perbedaan antara ma'lum minad din bidharurah. Dan ini yang ditekankan di dalam para ulama itu, tidak diperbolehkan kita mentoleransi perbedaan semacam ini. Maknanya walaupun Anda berbeda dalam ma'lum minad din bidharurah, aku Islam ya awakmu Islam, nggak oleh semacam itu, nggak boleh. Karena itu akan menjadikan selain Islam itu Islam. Contohnya berbeda, Tuhan itu satu. Oh, menurut saya Tuhan itu satu, menurut saya 3. Ya sudah, tidak ada masalah. Saya Islam, Anda bukan. Ya, nih. Dan itu menurut saya biasa untuk menjadi seorang muslim. Anda kena meyakini hal-hal semacam ini dan mentoleransi perkara-perkara semacam ini, menjadikan toleransi itu tidak ada maknanya sudah. Jadi kalau ada orang, oh saya akan mentoleransi ma'lum minad din bidharurah, ya maknanya kalau Anda menjadikan orang yang mengakui ada Tuhan selain Allah itu muslim, saya sendiri akan mengkafirkan Anda, akan membuat Anda bukan muslim. Karena Allah pun mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah mengatakan kok, Allah sudah keluar daripada Islam yang mengatakan Allah itu 3. Anda mengatakan Allah itu 3, tidak keluar daripada Islam. Ya, akhirnya kan bentrok antara perkataan Allah sama perkataan Anda. Anda menyalahkan perkataannya Allah. Terus piye? Kalau emang semacam itu, untuk apa Anda mempercayai Allah itu sebagai Tuhan Anda? Tuhan Anda. Dan kemarin juga benar, beliau juga sudah menjelaskan tentang cara menyikapi tatkala ada perbedaan seperti ini. Memang walaupun kita berbeda antara agama, ini sudah bedanya, akan tetapi secara sikap kita nggak harus gelut. Nggak harus gelut. Kita boleh ngopi-ngopi bareng, tidak ada masalah. Kita bareng, jadi akan tetapi perbedaan ya tetap ada. Tetap ada. Nah, ini berangkat ke yang kedua, Habib. Ini di atas perbedaan yang pertama tadi. Ini ikhtilaf fi usuluddin, perbedaan agama di usuluddin, di akar-akarnya agama. Cuman selain al-mujma' alaihi atau ghairul ma'lum minad din bidharurah. Betul, memang ada, yakni macam yang kedua daripada perbedaan ulama yang mesti kita teliti dan kita perlu
berhenti sekejap untuk meneliti bagaimana perbedaan ini dan bagaimana cara menyikapinya adalah perbedaan di dalam usuluddin. Tapi usuluddin ini perkara yang besar ya, usuluddin ya, ini asal-asal agama, dan itu tidak banyak, mungkin apa ya, saya bisa katakan mungkin 30-40 masalah saja usuluddin ini, dia tidak banyak kan, tapi setiap daripada masalah itu terbina di atasnya itu ribuan ribuan masalah. Masalahnya 40 atau 30 masalah ini tidak semua orang itu mengetahuinya. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu al-ma'luminatin bidorurah, tak kisah, tak peduli Anda ulama atau awam, Anda mesti tahu gitu loh. Anda mesti tahu. Itu dasar-dasar Anda menjadi seorang muslim. Yang kedua, maknanya kalau Anda khilaf di dalam ma'luminatin bidorurah, itu adalah pembatas antara Islam atau tidak. Sekarang masalah yang lebih dalam sedikit daripada ma'luminatin bidorurah, yang kita kenal dengan nama usuluddin, yang sekiranya khilaf di dalam masalah ini tidak mengeluarkan Anda daripada Islam, tidak. Tapi menjadikan Anda itu fasik atau mubtadi, ahli bid'ah, yakni tetap Islam, tapi Anda apa namanya? Fasik atau mubtadi. Yakni kalau memang maksud Anda di dunia ini hanya menjadi seorang muslim, Anda cukup meyakini al-ma'luminatin bidorurah saja. Tapi apakah itu maksud Anda? Ya, ini Anda, saya penting muslim sajalah. Yang penting masuk surga. Saya tidak peduli nanti stop di neraka dulu atau tidak. Itu tidak peduli. Itu kalau maksud Anda semacam itu tidak ada masalah. Cuma kita kan di dunia ini kan tidak hanya ingin menjadi seorang muslim, tapi kita ingin menyempurnakan keislaman kita juga. Yani kita ingin menjadi muslim yang sempurna. Ketika Anda ingin menjadi muslim yang sempurna, ya Anda mesti meyakini beberapa akidah tambahan selain daripada al-ma'luminatin bidorurah yang kita kenal dengan nama usuluddin ala madzhab ahli sunnah wal jamaah. Minimal ini menurut apa yang saya yakini sebagai aswaja, ya, sebagai ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah ini mempunyai beberapa usul, mempunyai beberapa pilar-pilar yang mesti Anda yakini kalau mau jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda mau jadi Wahabi, Anda mau jadi Syiah, silahkan. Sini tidak ada masalah itu. Wong Anda mau jadi tidak Muslim saja, tidak ada masalah kok. Tapi semua kan ada ada konsekuensinya. Yakni apa contohnya perbedaan di dalam usuluddin ini? Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah itu kita meyakini bahwasanya Allah tidak bertempat. Allah tidak mempunyai tempat. Dan Allah tidak mempunyai size, itu ukuran. Maknanya Allahu Akbar itu bukan Allah paling besar ukurannya, gitu. Tapi paling besar derajatnya, karena derajatnya Khalik di atas derajatnya makhluk. Biasa semacam itu. Lah, Anda berbeda di sini kalau ketika Anda itu meyakini bahwasanya Allah itu bertempat, Allah itu mempunyai size, Allah itu mempunyai tangan, Allah mempunyai muka, Allah mempunyai anggota tubuh. Ulama tidak akan mengatakan Anda ini kafir, tidak. Tapi Anda fasik ataupun mubtadi. Anda ahli bid'ah. Anda menisbatkan kepada agama yang agama itu tidak mengatakan itu benar. Tapi karena masalah ini tidak sampai derajat ma'luminatin bidorurah, kalau Anda tidak percaya, Anda silahkan survei di orang-orang awam. Ini banyak orang awam di sini ya. Anda lihat, tanya, apakah Anda tahu Allah itu tidak punya muka, Allah tidak punya mata? Dia tidak akan paham itu. Maknanya dia akan bingung. Tidak sampai derajat, apakah Anda tahu zina itu haram? Nah, kan beda kan? Derajat pengetahuan keharaman zina lebih jelas daripada penafian anggota tubuh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam konteks yang lain, kalau kita melihat pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Dibilang al-insan khaliqun di af'ali nafsih, khaliqun di af'alihi. Batalnya statement ini sedikit susah untuk dipahami oleh orang-orang awam. Yang mana kita ahli sunnah mengatakan bahwasanya semua diciptakan oleh Allah, perbuatan kita pun diciptakan oleh Allah. Dan itulah makna di dalam adzan, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kita mempunyai teori namanya teori kasab, laha makasabat wa alaiha maktasabat, sebagai antitesis daripada teorinya
Mu'tazilah Allahu khaliqun li af'ali nafsi, yang saya tidak akan menjelaskan masalah kasab dan masalah ini karena memang ini sedikit-sedikit susah. Bagaimana cara memahami kasab, kenapa ketika kita itu tidak mempunyai kuasa tapi tetap kita mendapatkan dosa dan pahala. Ada apa namanya penjelasan secara logiknya itu ada, yang mana penjelasan ini tidak bisa dipahami oleh Mu'tazilah karena itu mereka lebih sesuai dengan madhab al-insan khaliqun li af'ali nafsi. Dan usul-usul ini bertentangan dengan usul ahli sunnah yang mengatakan bahwasanya semua ini diciptakan oleh Allah. La khaliqa illallah. La khaliqa illallah di antara usulnya ahli sunnah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Itu kita yakini sebagai ahli sunnah. Mu'tazilah ada pencipta selain Allah. Siapa? Manusia. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Minimal dalam konteks yang sempit itu manusia bisa menciptakan, yang Allah juga bisa menciptakan. Jadi manusia dan Allah mempunyai titik temu di dalam membuat perbuatan manusia itu sendiri. Ahli sunnah tidak bisa. Khalaq hanya untuk Allah. Selain Allah tidak bisa untuk mencipta. Nah ini menurut saya adalah usuluddin yang ada potensi untuk khilaf antara ulama. Ada potensi untuk khilaf dan memang sudah terjadi khilaf antara ulama, dan tidak mungkin dua-duanya itu benar, tidak mungkin. Ketika Anda mengatakan mazhab Mu'tazilah benar, tidak mungkin mazhab ahli sunnah itu benar. Ketika Anda mengatakan mazhab ahli sunnah itu benar, tidak mungkin Anda mengatakan mazhab Mu'tazilah itu benar. Pasti salah satu itu ada yang salah, dan pasti salah satu itu ada yang benar. Yakni untuk level ini saya mengklaim saja, tidak perlu saya sebutkan dalilnya, saya klaim saja bahwasanya apa yang saya yakini daripada mazhab ahli sunnah lah yang benar. Secara otomatis saya mesti menjadikan Mu'tazilah itu fasikun dan mubtadi, karena dia bid'ah itu kan maknanya menisbatkan sesuatu yang baru. Maknanya Anda membuat sesuatu yang baru, bukan hanya membuat sesuatu yang baru ini setelah Anda buat, Anda nisbatkan ke agama. Hadza huwa bid'ah. Kalau Anda, ini pendapat saya, bahwasanya orang itu bisa menciptakan perbuatannya. Kalau hanya semacam itu, tidak ada masalah. Tapi masalahnya Anda apa? Ini adalah yang dikatakan oleh kitab wa sunnah. Nah, ini cerita lain ini. Anda menisbatkan sesuatu yang tidak pada agama kepada agama. Hadza huwa bid'ah. Hadza huwa bid'ah. Asalnya bid'ah itu semacam itu. Dan di dalam khilaf ini yang benar itu hanya satu. Walaupun orang awam tidak bisa untuk memahaminya, karena memang mereka itu awam. Orang awam tidak boleh masuk di sini. Kenapa? Karena ini bukan gelanggang. Apa gelanggang gitu? Ranah mereka. Bukan ranah mereka, ini bukan tupoksi mereka. Kalau Anda masuk ke ranah yang bukan ranah Anda pasti keplese. Ya sudah, ranah Anda sebagai orang awam hanya di dalam al-ma'lum minaddin bidorurah. Masalah ini adalah ranahnya ulama. Ranahnya ulama. Lah dalil kebatilan, tengok ya. Dalil kebatilan madhab selain ahli sunnah di dalam ranah ini jelas bagi ulama. Jelas bagi ulama. Karena itu, kalau memang Anda ulama, semestinya tidak terjatuh di dalam kesalahannya Mu'tazilah atau kesalahannya Wahabi atau kesalahannya Syiah. Syiah meyakini bahwasanya ada yang namanya imamul maksum selain Rasul. Kalau kita kan ahli sunnah, yang maksum hanya malaikat dan nabi. Syiah tidak ada lagi namanya apa? Imamul maksum. Ada imam yang maksum, yang itu adalah representasi daripada Tuhan. Sebagian kelompok, yaitu Syiah Ismailiyah, mengatakan bahwasanya Allah merasuk kepada imamul maksum dan dia bisa untuk mentafsirkan Quran semau dia, karena Quran kalamnya siapa? Kalamullah. Yang lebih mengetahui makna kalamullah anta atau mutakalim nafsuh. Mutakalim nafsuh, dan di dalam diri imam maksum ada Allah. Karena itu imam maksum boleh mentafsirkan Al-Quran semau dia. Itulah makna al-zahir wal batin. Al-Quran mempunyai zahir dan batin. Zahir diketahui oleh kita sebagai orang-orang marhain, orang-orang awam. Batin hanya diketahui oleh mutakalim. Disitulah muncul mazhab namanya mazhab batiniyah.
mazhab batiniyah. Lah, akan tetapi kebatilan hal-hal semacam ini mungkin bagi orang awam itu sedikit apa namanya? Sedikit susah. Kecuali dalam di dalam masalah Imam Maksum, Allah merasuk dalam Imam Maksum, ya sebagian ulama mengatakan itu kebatilannya badihi, ya nih. Kebatilannya apa? Badihi. Cuma kalau kita stay di dalam masalah Allah itu punya size atau tidak, Allah itu punya tempat atau tidak, kebatilan Allah mempunyai tempat bagi ulama jelas. Kebatilan manusia bisa menciptakan perbuatannya bagi ulama jelas. Semestinya kalau Anda itu ulama, Anda tidak terjatuh di hal-hal semacam ini. Karena itu jika Anda terjatuh di hal-hal semacam ini, ada semacam Anda iki main-main. Anda tidak riset secara apa namanya mendalam. Karena itu kalau Anda salah di sini, kita bid'ahkan Anda. Kita fasikkan Anda. Loh, kenapa kok tidak dikafirkan? Tidak. Karena yang namanya kafir itu hanya kalau Anda mengingkari al-ma'lum minad-din biddarurah. Karena sudah saya katakan bahasanya mengingkari al-ma'lum minad-din biddarurah mu'addin ila takdzibillah wa takdzibi rasulih, kepada mendustakan Allah dan Rasulnya. Tapi ingkar apa namanya khilaf atau mengingkari usul ahli sunnah tidak semacam itu, tidak sampai derajat semacam itu. Jelas ya. Inilah makna apa namanya Anda itu mengingkari perkara-perkara yang dalam usuluddin, dan ini memang ranahnya ulama. Dan sebagian ulama berbeda pendapat di dalam masalah-masalah secara personal, secara individu. Apakah masalah ini daripada golongan al-ma'lum minad-din biddarurah, ataukah masalah ini daripada apa? Usuluddin. Contohnya ada namanya Alauddin Al-Bukhari. Alauddin Al-Bukhari berpendapat dulu itu bahwasanya yang mengatakan Allah itu punya tempat, Allah itu mempunyai size, itu masuk di dalam mengingkari al-ma'lum minad-din biddarurah. Itu pendapatnya beliau secara apa namanya? Personal. Kenapa? Karena masalah ini tidak perlu ulama untuk mengetahui apa namanya kebatilannya. Orang awam pun Anda jelaskan pasti akan langsung apa namanya, oh enggak boleh, karena kalau Allah itu punya tempat, maka yang besar itu tempatnya, bukan Allahnya. Nah, ini tempat kita untuk podcast kan lebih besar daripada kita kan, karena itu kita masuk di dalam tempat podcast ini. Bayangkan kalau tempat podcast ini lebih kecil daripada kita, apa kita akan bisa masuk dalam tempat podcast ini? Maknanya hal-hal semacam ini orang awam pun bisa untuk paham. Pendapatnya beliau mengatakan bahwasanya yang berpendapat Allah itu punya tempat sudah keluar daripada Islam. Pendapat beliau secara apa namanya? Personal itu, secara personal. Tapi jumhur ahli sunnah tidak. Jumhur ahli sunnah mengatakan bahwasanya batilnya pendapat ini naduri. Tidak sampai ke derajat maklum minad-din biddarurah. Nubadi'uhu, kita bid'ahkan dia. Kita fasikkan dia. Kafir? No. Terus bagaimana cara menyikapi kita? Ya tadi itu. Kita katakan ini nggak benar loh. Kalau Anda meyakini itu, kalau Anda meyakini Allah itu bertempat, Allah itu mempunyai anggota tubuh, Anda meyakini manusia bisa menciptakan perbuatannya, maknanya Anda fasik dan mubtadi'. Tapi walaupun Anda fasik dan mubtadi', tetap kita itu apa namanya? Kawan. Silakan kita ngopi-ngopi bareng, kita apa? Saya tidak boleh memukul Anda. Saya tidak boleh untuk mencabut satu bulu Anda. Tetap saya menghormati Anda karena hal-hal semacam ini bukan ranah saya sebagai seorang awam atau seorang sipil. Kalau memang Anda ditangkap karena itu bukan urusan saya. Mungkin nanti Anda akan tanya, loh, Ibn Taimiyah kenapa kok dipenjara? Beda. Kasusnya Ibn Taimiyah dipenjara bukan karena dia itu mengatakan Allah itu bertempat atau Allah itu apa namanya? Allah itu mempunyai anggota tubuh, bukan. Anda kalau melihat di apa namanya di sejarah-sejarah Islam, Anda akan melihat tidak ada ceritanya di penjara-penjara itu penuh dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan akidah negara. Tidak ada. Maknanya tidak ada dalam sejarah itu orang Syiah pada zaman khilafah Islamiyah, ya, dalam khilafah Utsmaniyah yang mengadopsi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada Anda melihat orang Syiah itu dipenjara, orang apa namanya, orang Wahabi itu dipenjara. Tidak ada.
Loh, terus kasusnya Ibn Taimiyah kan sempat di penjara kan Ibn Taimiyah kan. Kenapa? Karena dia itu kalau sekarang itu buat gaduh. Buat gaduh, ditantang berdebat oleh Sofiyuddin Al-Hindi, sudah kalah berdebat, kemudian apa namanya, masih kowar-kowar gitu loh, masih kowar-kowar, akhirnya membuat kegaduhan. Kalau orang membuat kegaduhan, urusannya sama siapa? Negara. Sama negara. Anda ini membuat kehidupan bernegara ini nggak benar. Anda membuat orang-orang itu gaduh, membuat orang-orang itu demo, akhirnya orang yang mau kerja nggak bisa kerja, orang ini nggak bisa. Cuma gara-gara apa? Kita sudah beri Anda, apa namanya, kita beri Anda forum untuk apa namanya, tabayun. Anda datang ke forum itu, kemudian sudah dikalahkan, tetap apa namanya, tetap kowar-kowar, atau mungkin bahkan Anda tidak datang, tapi Anda mau tetap pasang status di FB atau di IG atau buat video-video klip untuk apa namanya, memancing amarah dan respon daripada masyarakat. Ini kan namanya kan golek masalah kan? Golek masalah. Anda ngompor-ngompori ini namanya. Kalau sudah ngompor-ngompori, sudah bukan urusannya ulama itu. Ngompor-ngompori urusannya sama polisi dan tentara. Polisi dan tentara. Karena itu, sebab itulah Ibn Taimiyah di penjara. Bukan sebab dia itu apa namanya, berbeda akidah. Tidak ada semacam itu. Berbeda akidah itu, berbeda ideologi, tempatnya adalah forum berdebat, bukan tempatnya itu apa namanya, penjara. Bukan. Kita di dalam demokrasi Indonesia kan diperbolehkan untuk berbeda pendapat kan, diperbolehkan untuk berbeda pendapat, karena penjara adalah tempat kriminal, bukan yang berbeda apa namanya, pendapat. Tempatnya untuk yang berbuat jinayat, bukan yang berbeda pendapat. Biasa semacam itu. Itu bukan hanya ada sekarang, sejak zaman dahulu sudah apa namanya, sudah ada. Bahkan di dalam kitab Mukhtasar Muzani itu dikatakan bahwasanya tugas daripada seorang pemimpin negara ketika menghadapi perbedaan pendapat antara ulama, dipanggil ulama-ulama itu, ayo mreneo, kowe ngomong apa? Ini ngomong apa? Oke. Menyiapkan forum. Menyiapkan forum. Karena ini kan bukan khilaf otot kan, ini kan khilaf akal kan, khilaf dalil. Aku siapkan forum daripada engkau saling gibah sana sini, saling buat status, saling sindar-sindir, saling sindar-sindir. Nanti akhirnya yang di bawah-bawahnya itu apa namanya, terprovokasi. Akhirnya orang-orang bawah itu sing apa namanya, sing ruwet nanti. Karena ulamanya saling sindar-sindir. Akhirnya orang yang mempunyai kekuatan politik mesti memanggil kedua ulama itu. Apa masalahmu apa? Jai, saya akan buatkan forum, tapi kamu mesti teko ya. Anda mesti datang. Dan ini mesti datang. Saya akan lihat di situ nanti. Lah, jadi seorang penguasa mesti menyiapkan forum untuk perdebatan kedua apa namanya, kedua ulama ini, dan dia tidak boleh memihak. Dia mesti apa namanya, dia nanti mungkin kalau penguasanya ini bukan ulama, dia ambil ulama yang netral. Ayo, jadilah Anda moderator, jadilah Anda hakim, tapi saya akan hadir itu sebagai pengawas saja. Jadi kalau ada apa-apa keluar daripada kontrol, ada polisi dan tentara yang akan mengendalikan apa, keadaan. Tapi tugasnya penguasa menyiapkan forum. Lah, akan tetapi ketika sudah disiapkan forum, sudah kalah, disiapkan forum lagi, kalah, tapi masih tetap apa namanya, kowar-kowar. Maknanya Anda golek masalah itu. Urusanmu sudah bukan dengan lawan debatmu, urusanmu karo aku. Karena Anda sudah kowar-kowar, dan Anda menyulut emosi massa, dan Anda memprovokasi massa untuk apa namanya, untuk buat gaduh, ya sudah, urusannya sudah bukan dengan ulama lagi, urusannya dengan polisi dan tentara. Saya kira semacam itu. Berarti kalau misalkan di sana ada seorang tokoh misalkan dari ahli sunnah wal jamaah, dia membuat gaduh juga, itu ya tugasnya sama negara juga. Berarti. Saya kira semacam itu ya. Ini kalau sampai dia memprovokasi untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, ya masa urusannya dengan ustadz kan? Enggak kan, ada orang, ayo kita rusak apa namanya, kedai-kedai yang ada di jalan-jalan, kita hancurkan kaca-kaca, kita jarah. Masa ini ulama ya urusan lo kan? Tidak kan. Ulama kan kalau Anda mau berdebat di forum, kita jabanin. Kalau orang-orang Betawi kan, lo jual kita borong gitu kan, lo jual kita borong. Tapi kalau sudah urusannya otot,
kan sudah bukan urusannya ulama itu. Kan sudah urusannya apa namanya dengan pihak yang berwenang kan, dengan berwenang. Kalau dia mau duduk di forum saling adu dalil, lah itu bukan urusannya polisi tentara itu urusannya apa? Urusannya ulama, akademisi untuk dibuat di dalam forum. Dan ini menurut saya kan demokrasi kan semacam itu kan. Memang ada perbedaan, silahkan sama-sama berbeda. Ayo kita dekatkan perbedaan ini dengan berdiskusi. Dan menurut saya ini adalah tarbiyah ilmu kalam semacam itu. Yang mana biasanya kalau awal-awalan itu berdebat, mungkin meja Anda banting karena kalah. Wah, banting. Nanti yang kedua, yang dibanting mungkin piringnya atau gelasnya. Lama-lama Anda akan slow, akan tenang, biasa lah. Perbedaan biasa. Ini yang namanya tarbiyah. Seperti orang-orang ahli thariqah mempunyai tarbiyah dengan menyuruh, mursyidnya menyuruh muridinnya dengan puasa atau berzikir. Ulama mutakalimun juga mempunyai cara untuk mentarbiyah muridinnya dengan cara berdebat dan berdiskusi, karena itu akan menjadikan diri Anda itu tenang. Biasa ada perdebatan, ada khilaf itu biasa. Jadi tidak semua, jangan Anda merasa mutakalimin tidak mempunyai cara untuk tarbiyah. Kita juga mempunyai cara untuk tarbiyah, yaitu dengan dengan jidal. Dengan jidal. Dan setiap nabi diberi kemampuan untuk jidal. Wajadil humbit billati hiya ahsan. Dan itulah makna daripada fatonah. Bisa untuk menyampaikan dan menyampaikan agama dan membatalkan yang bertentangan dengan agama. Wallahu alam, saya kira maksud daripada fatonah untuk poin ini, sifat-sifat Nabi. Ini menarik banget, pemirsa, ini yang beliau katakan. Tapi aman ya ini ya? Aman. Ini pembahasan tepi jurang ini. Menarik banget ini, bahwasanya sebenarnya kalau boleh saran kepada pihak-pihak berwenang itu, tatkala adanya perbedaan di antara ulama atau di kalangan manapun, di kalangan manapun, kalau misalkan mereka mempunyai perbedaan dalam segi ideologi, berdialog. Pihak berwenang mungkin perlu menyiapkan forum tadi. Betul itu. Forum diskusi, forum berdebat. Daripada kita berdemo, malah nanti keluar daripada kontrol sampai rusuh, kan lebih baik kita berdialog kan. Nanti dialognya disiarkan, orang-orang yang melihat juga bisa ngambil faedah, pendidikan politik bagi masyarakat, pendidikan politik, mendapat ilmu baru daripada berdemo. Kalau tidak disiapkan forum kan akhirnya akhirnya forum jalanan nanti. Itu juga kalau misalkan, itu banyak banget sebenarnya kalau misalkan adanya forum untuk berdebat seperti itu dari semua kalangan, ulama kah atau pemikir kah, nanti juga apalagi kalau misalkan forum tadi disiarkan sebar luas, ini semua orang nanti bisa menilai sendiri mungkin. Betul itu dengan seorang ulama yang mempunyai dalil yang kuat, akal sehat, awam pun bakal mengikutinya. Karena setiap orang itu mempunyai akal, diberi gratis oleh Allah, yang minimal bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, walaupun dalam level yang berbeda-beda. Tapi minimal dengan wallahu a'lam ya, saya merasa kalau uruf atau kebiasaan dialog ini tersebar, saya kira bangsa kita akan semakin naik intelektualitasnya. Karena kita dibiasakan untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk berdebat yang hanya omongan saja, bukan saling sindir di medsos, di status, atau mungkin yang lebih ekstrim demo sana, demo sini. Kan lebih baik kita berdialog kan? Berdialog. Oleh karena itu memang yang kita lihat ini realita kita banyak yang seperti itu. Maksudnya sebut saja kubu A atau kubu B, kadang mereka hanya saling menyindir karena memang entah mereka tidak menemukan forum diskusi atau apapun. Memang tadi jalan keluar yang antum katakan tadi, disiapkan forum diskusi itu sangat efisien sekali. Sangat efisien sekali. Akhirnya tahu ketika kita itu berdiskusi, akhirnya khilaf antara kita berdua itu semakin sempit. Kita mengetahui apa yang Anda keluhkan, saya pun mengetahui apa yang Anda keluhkan. Akhirnya khilaf itu semakin sempit. Ketika khilaf semakin sempit, kesempatan untuk menjadi satu, untuk sepakat itu
besar gitu. Besar. Jadi itulah kita memang khilaf dari satu titik ini, tapi kan kita punya persamaan kan apa namanya lebih banyak. Akhirnya ternyata kita ini tidak khilaf teruk sangat, tidak khilaf terlampau apa namanya terlampau banyak. Khilaf kita ringan sekali. Ya Allah, ayo kita langsung makan bakso sama-sama. Makan bakso sama-sama. Terlebih juga memang apa namanya biasanya kita itu kalau beda sama orang itu gara-gara cuman melihat status dia yang tidak lebih dari selembar atau video dia yang tidak lebih dari 5 menit. Kita langsung menghukumi dia. Betul. Padahal kita nggak tahu kadang maksud dia ini apa, nggak tahu. Betul, itu kan ada namanya forum tabayun. Ada forum tabayun. Ada gitu. Forum apa namanya dialog kan perlunya untuk itu kan, untuk mungkin salah paham biasa, mungkin ada orang itu ingin mengungkapkan pendapatnya, tidak pandai mengungkapkan pendapatnya, hanya dia salah mengungkapkan atau sudah salah kita salah paham. Biasa itu, kita ini bukan nabi. Kita mungkin salah mengungkapkan, juga kemungkinan Anda juga salah paham. Biasa. Nah, itu perlu yang namanya dialog dan tabayun. Nah, untuk yang awam nih, kalau misalkan memang sudah terjadi nantinya apa namanya adanya forum diskusi atau forum debat seperti itu, atau banyak orang-orang awam yang ngikut yang tadi banyak yang menabrak usuluddin seperti itu. Berarti bagi seorang ulama itu hanya cukup menjelaskan lagi. Menjelaskan lagi. Betul itu. Menjelaskan lagi bahwasanya ketika ada orang awam, contohnya orang awam meyakini Allah itu di atas. Di atas atau duduk. Saya itu kemarin bersemayam. Apa bersemayam itu? Anda lihat bersemayam dalam kamus-kamus KBBI itu. Bersemayam itu yang saya tahu duduk. Oh, Allah itu bersemayam di atas arsy. Kita sebagai ulama ahli sunnah yang mengatakan Allah itu tidak mempunyai arah, tempat dan tidak duduk, ya kita menjelaskan ini salah. Ini salah. Ya apa ya? Ya tidak bisa langsung memang. Sedikit demi sedikit kita apa namanya? Kita jelaskan bahwasanya apa yang Anda yakini ini tidak benar dan ini akan menyebabkan Anda itu menjadi ahli bid'ah. Kemudian setelah kita beritahu, kita tinggalkan dia. Biar akalnya apa namanya? Akalnya berputar sendiri. Karena kita tidak akan bisa untuk memaksa dia mengikuti apa yang kita yakini. Kita cuma bisa untuk tabligh, menyampaikan. Kemudian Allah memberikan dia akal yang akan menimbang-nimbang apakah akidah saya Allah itu di atas yang benar, atau yang dikatakan oleh Habib Mustafa ini yang apa namanya Allah itu tidak mempunyai tempat yang benar. Kalau memang dia berpikir dengan ikhlas lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan yusiluhu ilal haq, akan yu'tihil hidayah. Dan ini yang menurut saya yang bisa dilakukan oleh para ulama. Bukan memaksa untuk meyakini apa yang dia yakini, tapi menjelaskan kebenaran yang dia yakini. Di atas itu urusannya orang-orang yang mendengarkan. Ini menarik sekali. Poin kedua ini sebenarnya sangat penting ini, karena memang yang kita pahami di keadaan kita sekarang banyak yang salah kaprah dalam terlebih dalam menanggapi perbedaan dalam usuluddin. Banyak dari orang-orang itu kalau udah berbeda usuluddin seakan-akan ya khosirad dunia wal akhirah, udah kayak hancur dunia wal akhiratnya. Padahal ya memang yang seperti antum katakan tadi menarik banget, apa namanya, ya antum mau jadi Wahabi fadl, mau jadi Syiah fadl, cuman semuanya ada konsekuensinya. Tetap walaupun Anda Syiah, Anda Wahabi, Anda Muslim. Anda Muslim dan teman kita. Anda Muslim, kita berbeda, tapi Anda tetap Muslim. Kita tidak boleh menyentuh Anda sama sekali. Satu bulu Anda haram kita cabut. Tetap kita akan menghormati, tapi jangan memaksakan untuk mengatakan saya dan Anda ini sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Maaf. Itu titik perpisahan antara kita, sama-sama Muslim, ahlan wa sahlan. Kita mengatakan ya Muslim, iya. Tapi apakah Syiah ahli sunnah? Oh tidak. Apakah Wahabi ahli sunnah? Oh tidak. Kenapa? Karena usuluddin kita apa namanya? Berbeda. Tidak boleh semacam itu. Jadi sekali lagi, yang perbedaan dalam usuluddin ini sangat marak sekali sebelum zaman saat ini. Zaman dahulu juga sudah terjadi, dan karena memang perbedaan usuluddin ini sudah apa namanya diketahui pada para ulama ini,
hukum mereka ini bukan kafir dan mereka masih muslim, saudara kita semuslim. Akan tetapi memang mereka berbeda ideologi sama kita, berbeda akidah dalam madhab akidah. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan Allah itu di atas, dia tetap muslim, akan tetapi dia bukan dari golongan kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin seperti itu ringkasan dari yang disampaikan. Begitu juga yang tidak kalah penting tadi yang antum katakan dalam menyikapi perbedaan ini saya sering ulang-ulang karena memang menyikapi ini sering disalah kaprahi. Betul. Sering disalah kaprahi. Mungkin kita perlu apa ya? Perlu banyak kita itu pengajian kita itu di manapun ya nih. Kita mempelajari tentang manajemen khilaf sebenarnya. Manajemen khilaf. Bagaimana kita itu merawat khilaf ini gimana? Karena wala yazaluna mukhtalifin sampai hari kiamat itu. Kalau kita tidak merawat khilaf ini, yakni dengan memetakan khilaf apa saja, kemudian setiap macam ini bagaimana cara menyikapinya dari berbagai macam level masyarakat, dari ulama, pemerintah, dan awam, bagaimana cara menyikapinya di semua macam khilaf. Saya kira apa ya, inti daripada terorisme itu salah dalam manajemen khilaf. Saya kira semacam itu. Yang khilaf yang sebenarnya tidak perlu dikafirkan. Yang seharusnya, begitu pula inti daripada liberalisme, yang seharusnya khilaf ini sudah mengeluarkan dia daripada Islam, tetap apa namanya? Diislamkan. Ini mungkin masalah-masalah yang tidak terlalu penting menurut Anda, tapi sangat penting di dalam bagaimana cara kita beragama dan bersikap di dalam sosial sehari-hari kita, Wallahu a'lam. Ya, ini poin yang kedua dari beberapa poin yang kemarin kita udah bahas tentang perbedaan dalam maklum minadin bidururah. Saya ulangin lagi, kalau khilaf di sini tidak diperbolehkan dan yang mengingkarinya hukumnya kafir. Seperti itu. Cuman tetap sikap kita hanya menjelaskan dan kita mengatakan orang itu keluar dari Islam karena memang bukan ajaran Islam itu. Dan yang kedua, ini perbedaan dalam usuluddin, dan usuluddin hukum perbedaan di sini memang lumrah sekali, akan tetapi nanti ada konsekuensinya. Yang khilaf dalam usuluddin ini berbeda, kita katakan orang tersebut mubtadi, orang yang ahli bid'ah, atau orang yang fasik, seperti itu. Nah, ini kita masuk mungkin ke poin yang ketiga. Ke poin yang ketiga di sini kalau antum tulis khilaful far'i. Betul. Ini yang lebih atas lagi nih. Ini mungkin nanti lebih panjang lagi. Khilaful far'i. Khilaful far'i ini dia khilaf yang tidak terlampau berbahaya. Khilaf far'i ini maksudnya khilaf yang di level masalah yang sangat mendalam sekali. Yang jelas ini orang awam bukan levelnya, Anda bukan levelnya di sini. Ini sudah memang benar-benar levelnya ulama mutakhassisun. Bagi ulama pun dalil di dalam masalah ini sedikit mendalam. Sedikit sedikit susah. Karena itu ulama pun bisa berbeda paham di sini. Walaupun dia itu ulama. Jadi khilaf ulama di sini biasa terjadi dan memang benar-benar terjadi. Berbeda dengan khilaf di dalam usuluddin. Kalau memang Anda ulama, tidak semestinya Anda khilaf di sini. Kalau Anda khilaf di sini, mungkin status Anda sebagai ulama itu perlu direview. Perlu direview. Tapi level yang ketiga ini, ulama pun bisa untuk berbeda pendapat. Bisa untuk berbeda pendapat. Walaupun di dalam konteks ahli sunnah sendiri. Dan khilaf far'i ini kadang-kala terjadi dalam akidah, kadang-kala terjadi di dalam di dalam fikih. Loh, maknanya dalam akidah pun ada khilaf. Loh, iya ada. Kita lihat di dalam mazhab ahli sunnah sendiri loh ya. Kita mengenal ada dua golongan besar dalam mazhab ahli sunnah. Kita kenal dengan nama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ari dan Maturidi. Loh, kenapa ada dua golongan yang berbeda? Kalau bukan daripada aspek ada yang berbeda antara keduanya. Kalau antara keduanya tidak berbeda, kenapa ada dua nama yang berbeda? Ada dua nama yang berbeda menunjukkan memang ada perbedaan antara keduanya. Terus apa perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi, dan kenapa walaupun mereka berbeda, mereka tetap dikategorikan ahli sunnah wal jamaah? Kenapa? Karena mereka sepakat di dalam usuluddin. Sepakat di dalam usuluddin yang macam yang kedua tadi itu, tapi mereka berbeda di level yang lebih dalam lagi. Saya beri contoh ya.
khilaf antara Asy'ari dan Maturidi. Dua-duanya itu sepakat bahwasanya Allah itu mukhtar. Makna mukhtar, Allah itu menciptakan semau Allah. Tidak ada paksaan ketika Allah itu menciptakan. Allah boleh menciptakan Anda, juga boleh untuk tidak menciptakan Anda. Allah boleh untuk menciptakan dunia ini dan boleh untuk tidak menciptakan dunia ini. Berbeda dengan Wahabi yang mengatakan, Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya Allah mesti menciptakan dunia ini. Kalau Allah tidak menciptakan dunia ini, dia kurang sebagai Tuhan. Tidak layak Tuhan untuk tidak mencipta. Ahli sunnah tidak semacam itu. Tidak ada yang wajib bagi Allah, itu tidak ada. Allah boleh menciptakan dunia dan boleh untuk tidak menciptakan dunia. Dalam titik ini tidak ada perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi. Kemudian di titik yang lebih mendalam lagi mereka berbeda. Apakah Allah mesti menciptakan dunia ini yang sesuai untuk manusia atau tidak? Atau lebih dikenal dengan nama hikmah. Apakah Allah itu ketika menciptakan itu mesti mempunyai hikmah? Maknanya hikmah itu ada maslahat dan mafsadahnya. Maknanya, kalau menciptakan dunia ini buruk untuk Anda, Said Mustafa, ya Allah tidak boleh menciptakannya. Tapi Allah boleh untuk tidak menciptakan. Kalau menciptakan dunia ini baik untuk Anda, Maturidiyah mengatakan Allah boleh untuk tidak menciptakannya, dan kalau Allah menciptakannya mesti menciptakan sesuatu yang baik untuk penghuninya. Asy'ariyah tidak harus ada hikmahnya. Hikmah itu adalah Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan. Karena baik dan buruk itu bukan bagi Allah, bagi Anda. Dan Allah tidak wajib menciptakan perkara yang baik bagi Anda. Kenapa? Karena baik bagi Anda itu tidak menguntungkan Allah. Apa untungnya Allah menciptakan perkara yang baik bagi Anda ya nih? Allah tambah kaya ya nih? Kan tidak kan? Abadan. Tapi menurut Maturidiyah, mereka meyakini bahwasanya Allah mempunyai sifat hikmah. Yang sifat hikmah ini efeknya, implikasinya adalah ketika Allah itu menciptakan mesti sesuai dengan maslahat dan mafsadah. Dan sifat ini tidak ada. Tapi ada atau tidaknya sifat ini tetap tidak menafikan Allah boleh menciptakan dunia atau tidak menciptakan dunia ini. Nah, di dalam titik ini tidak ada perbedaan. Syekh Said di dalam kitabnya Masailul Ikhtilaf Bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah yang dikarang oleh Ibn Kamal Basar mengatakan pendapat ini, bahwasanya tidak ada perbedaan signifikan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam masalah ini. Maknanya Maturidiyah pun bisa mengatakan, mereka mengatakan Allah tidak wajib untuk menciptakan dunia ini. Terpulang kepada Allah. Tapi kalau Allah menciptakan dunia ini mesti ada hikmahnya. Mesti sesuai dengan mesti sesuai dengan kebaikan makhluk itu. Maknanya dunia ini diciptakan sesuai. Tidak boleh menciptakan dunia ini untuk diazab para makhluknya dan tidak ada maslahatnya. Ahli sunnah itu tidak wajib bagi Allah. Kalau Allah menciptakan manusia, detik ini diciptakan, detik setelahnya masuk neraka, terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang namanya maslahat dan mafsadah untuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf yang seperti ini, Bib. Tidak ada masalah. Tetap Maturidiyah ahli sunnah, Asy'ariyah ahli sunnah, karena mereka sepakat di titik yang lebih tinggi. Titik yang lebih kubro, yang lebih besar. Apa? Usuluddinnya. Apa itu? Allah fa'ilun mukhtar. Allah itu pencipta yang free, yakni Allah itu bebas berbuat apapun. Tuhan itu bebas, mau berbuat apapun terpulang kepada Tuhan. Berbeda dengan Wahabi, tidak boleh, Allah mesti mencipta. Allah tidak mempunyai pilihan kecuali mencipta. Kalau Allah tidak mencipta, Allah itu kurang. Nah, berbeda kan ini kan? Usuluddinnya sudah sudah berbeda. Wallahu a'lam. Ini adalah khilaf di dalam furu'. Tapi furu' di dalam furu' akidah. Ada lagi khilaf di dalam furu' fiqhiyah. Nah, ini lebih simpel lagi. Lebih simpel lagi itu. Dan mungkin lebih rumit lagi bagi awam. Jelas itu lebih rumit lagi. Sangat-sangat rumit sekali itu. Dalilnya lebih rumit, menurut saya dalilnya lebih dalam lagi, perlu usul fikih, perlu nahwu, perlu balaghah. Khilaf di dalam level ini bukan gelanggangnya orang awam ini.
bukan tupoksinya orang awam, itu tupoksinya ulama. Dan yang contohnya khilaf di dalam apakah kunut wajib atau tidak, itu bukan tupoksinya orang awam itu. Orang awam kalau masuk di sini haram bagi dia. Haram. Kenapa? Karena dia masuk di sesuatu yang bukan levelnya. Khilaf di dalam apa ya contohnya ya? Apakah Al-Fatihah itu perlu ada bismillah atau tidak? Loh, itu bukan gelanggangnya orang awam itu. Itu gelanggangnya apa namanya? Ulama. Itu gelanggangnya para ulama. Imam Malik mengatakan tidak wajib. Imam Syafi'i mengatakan apa namanya? Wajib. Tapi tetap mereka berdua itu apa namanya? Ahli sunnah wal jamaah daripada madzhab Mu'tabaroh. Dan tidak boleh sebagai orang awam moro-moro mentarjih. Yang lebih kuat adalah Imam Malik daripada Imam Syafi'i. Saya tertawa. Anda tahukah dalilnya ini apa? Anda tahu prosesnya ini bagaimana? Selama Anda tidak tahu prosesnya, tidak tahu dalilnya, Anda tidak bisa untuk ikut campur di sini. Ini bukan gelanggang Anda. Kalau Anda ingin ikut level mereka, ya belajar mondok. Kuliah ketemu para ulama. Mungkin setelah 20-30 tahun ke depan Anda sudah belajar, mungkin Anda bisa ikut apa namanya? Ikut-ikutan di dalam gelanggang, di dalam level ini. Tapi kalau Anda hanya apa namanya? Mondoknya 5 tahun. Mondoknya 5 tahun atau bahkan tidak mondok sama sekali, hanya ikut ceramah-ceramah umum. Paginya Anda itu bekerja, malamnya Anda tidur, mungkin weekend Anda ikut ceramah, kemudian tiba-tiba ikut apa namanya khilaf antara a'immatul arba'ah ini, 4 madzhab besar. Haram. Karena itu kan Imam Ghazali mempunyai kitab, banyak orang itu salah paham terhadap kitabnya Imam Ghazali itu, Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Bahwasanya orang awam itu tidak boleh di dalam ilmu kalam. Loh, saya bilang ini bukan hanya ilmu kalam. Orang awam tidak boleh untuk ikut di dalam ilmu yang bukan levelnya dia. Loh, memang ilmu kalam bukan levelnya orang awam memang. Ilmu kalam itu levelnya ulama, karena ilmu kalam itu membahas tentang dalil kebenaran akidah. Itu bukan perkara yang mudah. Orang awam belajarnya akidah, bukan ilmu kalam. Akidah hanya apa yang Anda yakini. Ada orang datang kepada saya, apa yang mesti saya yakini sebagai seorang muslim, 1, 2, 3, 4, sejam selesai. Tapi ilmu kalam cerita lain. Anda mesti tahu kenapa kok Allah itu esa, kenapa kok Allah itu wajibil wujud. Itu bukan gelanggangnya orang awam, itu gelanggangnya ulama. Karena itu Imam Ghazali mengatakan orang awam tidak boleh belajar ilmu kalam. Saya mengatakan bukan hanya ilmu kalam ya Imam, semua ilmu yang mereka tidak mampu tidak boleh untuk belajar. Dalam nahwu ada alfiyah kan, orang awam yang tidak pernah belajar jurumiyah tidak boleh belajar alfiyah, apalagi syarah al-ashmuni, apalagi mughnil labib, tidak boleh mereka belajar. Haram itu hukumnya. Anda boleh salah paham. Anda belajar itu tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Apa namanya, darah Anda tinggi, kolesterol Anda naik. Orang awam tidak boleh belajar Minhajut Thalibin. Dalam fikih ada Minhajut Thalibin kan, ada Syarhul Manhaj, ada Fathul Wahhab. Tidak boleh belajar itu. Kenapa? La yutikunahu. Mereka tidak mampu untuk mencernanya. Anda kalau memberikan kepada orang awam sesuatu yang tidak bisa mereka cerna, Anda menfitnah mereka. Anda Anda menjadikan mereka itu masuk di dalam ujian. Dan bukankah itu haram, Ustaz? Haram itu, tidak boleh. Seorang ustadz tidak boleh memberikan orang awam. Kan ceramah-ceramah itu mesti diatur levelnya, jangan ceramah-ceramah yang angel-angel, karena orang-orang awam tidak mampu untuk mencerna, karena biasanya ceramah kan kepada orang-orang awam biasanya ya. Kalau memang forum-forumnya forum diskusi ya mesti belajar apa namanya yang dikatakan itu perkara-perkara yang ilmiah. Wallahu a'lam, saya kira memang semacam itu. Bagaimana makna orang awam tidak boleh untuk mempelajari semua ilmu yang dia tidak mampu untuk serap, karena ini orang awam, ini bukan ini bukan ulama, apalagi khilaf antara madzhabul arba'ah. Yang kita di Ahqaf ada subjek namanya fiqhul muqarrar kan. Masa orang awam mau jadi fiqhul muqarrar? Betul apa tidak? Haram. Begitu pula orang awam masuk ke dalam ranah ini, haram bagi dia, haram bagi Anda mengajari mereka, dan haram bagi mereka untuk
Mempelajarinya dua-duanya haram. Kenapa? Anda mesti tahu tugas Anda, tupoksi Anda sebagai orang awam itu apa, dan tupoksi Anda sebagai ulama itu apa. Semacam itu. Dan khilaf di dalam furu'uddin ini rahmat. Rahmat ini, rahmat maknanya Anda mau Al-Fatihah baca dengan bismillah, sholat Anda sah. Tanpa bismillah, sholat Anda sah. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, tanpa Al-Fatihah pun juga sah. Yang penting kan faqra'u ma tayassara minal Quran. Betul apa tidak? Loh, bukankah itu rahmat? Apapun yang Anda lakukan selama masih di dalam koridor madzhabul arba'ah, sholat Anda sah. Rahmat. Apapun yang Anda lakukan selama masih dalam madzhabul arba'ah, rahmat. Anda masih Islam, Anda masih ahli sunnah wal jamaah, dan Anda dapat pahala pada hari kiamat kelak. Anda tidak akan diazab sebagai orang awam kecuali Anda melakukan sesuatu yang keluar daripada ijma'. Anda mencuri, itu jelas diazab, itu mencuri itu. Kenapa? Karena tidak ada madzhabul arba'ah menghalalkan mencuri. Anda tengok dalam kitab-kitabnya para fuqaha. Bukankah kita di dalam qawaid fikih kita itu selalu mendengar la yungkarul mukhtalaful fihi wa innama yungkar mujma' alih. Kenapa? Karena sebagai orang awam Anda tidak akan diazab dengan melakukan perkara yang mukhtalafih. Tapi Anda akan diazab ketika Anda melakukan perkara yang bertentangan dengan al-mujma' alai. Karena itu khilaf di dalam level ini rahmat. Rahmat maknanya dalam arti orang-orang bisa memilih mana yang selese, mana yang mudah untuk dia. Ya, ini saya hari ini mau sholat pakai qul huwallahu ahad aja, nggak pakai Al-Fatihah. Apakah Anda bisa mengatakan sholatnya tidak sah? Tidak bisa. Imam Abu Hanifah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagi Anda, yang mudah bagi dia qul huwallahu ahad, bukan Al-Fatihah. Kenapa Anda batalkan ya ini? Betul apa tidak? Saya hari ini mau wudhu tidak pakai niat. Anda mau batalkan itu? Tidak bisa. Imam Abu Hanifah mengatakan niat di dalam apa namanya? Dan tartib dalam wudhu tidak wajib. Tidak wajib. Inilah makna apa namanya? Rahmat. Khilaf itu adalah rahmat di dalam furu'uddin, sawaun di dalam furu'ul aqaid atau furu'ul fikih. Sebagian orang salah kaprah mengatakan al-khilaf itu rahmah walaupun di usuluddin atau bahkan di minaddin bidorurah. Hada laisa rahmat ya Syekh. Hada laisa rahmat. Ini bukan rahmat. Yaitu kalau Anda membawa khilaf yang rahmat itu ke level yang lebih tinggi, disitulah yang namanya liberalisme. Anda bebas dan mengatakan semua agama itu apa namanya? Sama. Sebagian ada yang teroris. Apa? Dia membawa perbedaan yang ada di dalam makluminaddin bidorurah, yang ada di dalam usuluddin, ke derajat khilaf ke furu'uddin. Jadi khilaf apakah kunut itu sunnah atau tidak. Wah, kalau Anda membaca kunut bid'ah gitu kan, bid'ah. Maulid atau tidak, saya kira maulid atau tidak ini daripada furu'uddin. Yakni Anda mau baca maulid monggo, Anda tidak mau baca maulid juga monggo. Yang penting Anda sholatlah. Anda menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak saya tidak mau istighosah, tidak perlu Anda apa namanya? Istighosah. Tidak perlu, silahkan Anda mau istighosah monggo, tidak istighosah juga monggo. Tapi kalau sampai Anda membid'ahkan orang yang istighosah, itu masalah. Kenapa? Karena wallahu a'lam, yang saya pahami masalah ini min furu'uddin. Furu'ul fikih. Hukum khilaf di dalam istighosah sama dengan hukum khilaf di dalam bismillah itu wajib atau tidak di dalam apa namanya? Salat. Di dalam salat. Kalau Anda membawa khilaf di dalam masalah istighosah levelnya sama seperti khilaf di dalam usuluddin dan makluminaddin bidorurah, itu yang dikatakan bibit daripada terorisme. Karena tidak ada lapang dada. Nah, ini khilaf. Saya sampai ada itu lihat Anda itu ketika sholat menggerakkan jari apa tidak. Kan ada beberapa madzhab itu satu macam ini, jarinya macam ini ketika at-tahiyat. Ada yang tidak. Ada tanya dengan saya, Habib, yang benar itu menggerakkan jari atau tidak? Yang benar itu Anda sholat, saya. Anda sholat apa tidak? Anda tidak perlu menggerakkan jari, Habib. Yang benar itu sholat tarawih itu 8 apa? Atau 20?
yang benar itu yang sholat, yang salah yang tidak Sholat. yang tidak sholat. Yang penting Anda sholat, Anda mau sholat 8 monggo, mau sholat 10 juga monggo. Jangan Anda mengatakan yang sholat 20 itu bid'ah atau yang sholat 8 itu fasik. Tidak benar tuh, karena dari awal sholat tarawih itu sunnah. Betul apa tidak? Sunnah kan, banyak yang tidak sholat tarawih. Bahkan kalau ada orang, Habib saya tidak sholat 5 waktu, apakah saya kafir? Tidak. Anda berdosa besar. Anda akan stop lama di neraka kalau Anda tidak bertaubat. Tapi apakah Anda kafir? Tidak, karena dia tidak menafikan kewajiban sholat. Dia cuma malas. Malas, Habib. Tadi habis jogging, kaki saya apa namanya? Pegel. Saya malas sholat. Oh, silahkan, tidak ada masalah. Tidak usah sholat, tapi nanti ganti di neraka. Anda akan berdosa. Kan semacam itu kan kita kan sebagai beragama. Simple, Ustaz. Simple. Ajib, ini para pemirsa, ini penting sekali ya dalam usuluddin dan furuuddin. Kalau boleh saya ringkas, bahwasanya dalam usuluddin perbedaan sangat nggak apa-apa. Orang yang berbeda di dalam furuuddin seperti tadi Asy'ariyah sama Maturidiyah itu sangat lumrah. Saya kira kalau saya lebih ingin lebih ekstrim, Sayyid Mustafa, ya, saya kira adanya perbedaan di dalam furu itu maksud Allah. Allah sengaja buat semacam itu. Kenapa? Karena di dalam furuuddin itu, dalil-dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis itu zuhtimal. Bukan dalil-dalil levelnya dalam furuuddin itu tidak sama dengan level dalil di dalam makluminaddin bidorurah dan dan usuluddin. Sangat jelas sekali dalilnya itu. Jadi potensi untuk khilaf dalam dua level itu sangat sedikit sekali. Tapi di dalam furu, potensi untuk khilaf itu sangat besar sekali. Sengaja dibuat semacam itu oleh Allah. Sengaja dibuat semacam itu. Jadi kalau sampai Anda tidak khilaf dalam furuuddin, aneh malahan. Aneh, karena memang oleh Allah dibuat untuk khilaf. Dibuat untuk khilaf. Kenapa? Ya, ujian. Ya. Manusia dibuat untuk ujian. Ini aku beri khilaf. Bagaimana cara Anda untuk menyikapinya? Wala yazaluna mukhtalifin. Walidzalika khalaqahum. Memang semacam itu. Kalau Allah ingin tidak khilaf, niscaya dalil di dalam furuuddin akan dibuat sejelas dalil di dalam usuluddin atau bahkan dalil di dalam makluminaddin bidorurah. Apakah Allah tidak mampu semacam itu? Mampu, tapi kenapa Allah buat semacam ini? Walidzalika khalaqahum. Sudah ini sudah tepi jurang ini sudah. Tapi aman ya? Aman. Oleh karena itu ini yang tadi beliau katakan juga menarik sekali, bahwasanya rahmat di dalam khilaf itu kategorinya dalam furuuddin dan furuul fiqh. Bukan dalam usuluddin, apalagi maklum minaddin bidorurah. Betul. Apa dalam Al-Quran itu? Tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu fi usuluddin. Wala tatafarraqu fil ma'lum minaddin bidorurah. Tapi di dalam furuuddin monggo. Fadl. Rahmah sa'ah ikhtilafu ummati rahmah fi furuuddin fi furuuddin. Oleh karena itu banyak tadi sudah sempat disinggung, banyak yang menjadikan khilaf di dalam furuuddin atau furu'il fiqih ini malah dia bawa-bawa ke ranah makluminaddin bidorurah atau usuluddin. Sangat salah. Jadi yang kayak antum katakan tadi, orang yang nggak kunut sampai kita bid'ahkan atau kafirkan bahkan. Jadi yang seharusnya ini menjadi rahmat kok menjadi gaduh, menjadi adab. Menjadi adab. Ini sangat penting sekali, dan di dalam ranah perbedaan yang kita sebutkan tadi, yang beliau sebutkan di dalam furuuddin atau furu'il fiqih, di sini hukumnya tidak boleh ingkar ya. Tidak boleh ingkar. Kalau sampai kita mengingkari khilaf di dalam furuuddin, Anda juga diingkari. Kecuali mungkin ranah dia atau level dia sudah menjadi ulama dan dia mempunyai pendapat sendiri, dia pastinya berhak untuk mengingkari lawannya. Silahkan itu, silahkan. Karena ketika itu furuuddin bagi dia sudah tidak seperti furuuddin bagi kita. Tidak ada masalah itu. Contohnya antara Imam Abu Hanifah atau
ulama-ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dari dulu dua mazhab ini ulama-ulamanya selalu apa namanya? Selalu bertarung kan. Padahal bertarungnya dalam masalah apa? Di dalam furu'ul fikih. Di dalam furu'ul fikih. Imam Haramain mengingkari daripada ulama Abu Hanifah, Abi Ishaq Asy-Syirazi mempunyai dulu dikatakan ulama sebagai beliau itu dikatakan sebagai ulama khilafi. Ulama fikih muqaron, mengingkari ulama-ulama selain mazhab Imam Syafi'i. Imam Haramain mempunyai kitab namanya Mughithul Khalq yang mengisbatkan bahwasanya mazhab Imam Syafi'i ini yang paling afdol, yang lainnya itu semuanya adalah apa namanya salah. Biasa, tidak ada masalah. Tapi tidak ada satu ulama pun mengatakan walaupun mazhab Syafi'i ini mazhab yang paling benar, yang lainnya itu kafir atau mubtadi. Tidak ada semacam itu. Dan jelasnya juga ini sekali lagi ranah ulama. Ranah ulama ini ranah ulama. Karena itu saya melihat ada orang yang mungkin baru belajar agama beberapa bulan atau bahkan mungkin baru masuk Islam. Atau mungkin hanya belajar agama itu daripada kajian umum weekend mulai kadang-kadang YouTube terus sudah berani untuk mengkritik ulama, sudah berani untuk masuk di dalam ranah khilaf di dalam furu'uddin. Saya katakan kepada mereka, hormati diri Anda sendiri, karena kalau Anda tetap di sini nanti akan ada orang memaki-maki Anda karena Anda masuk di gelanggang yang bukan gelanggang Anda masuk di tupoksi yang bukan tupoksi Anda. Mungkin para ulama-ulama, para kiai, para habaib yang alim-alim itu ketika melihat orang-orang yang masih anak bawang atau masih bau kencur dalam agama mengkritik para ulama, beberapa mereka itu malas untuk apa namanya mengkritik. Tapi akan ada orang-orang yang tidak malas untuk dan ketika orang itu datang, para anak bawang, para orang-orang yang bau kencur di dalam agama yang berani mengkritik ulama akan apa namanya habis semua untuk apa namanya dikritik, ya karena kesalahan Anda. Kenapa masih baru mondok setahun, baru mondok 2 tahun, atau baru hadir kajian weekend saja sudah berani apa namanya membid'ahkan ulama? Apalagi baru mungkin belajar setahun, nahnu al-kitab wa sunnah. Anda tahu kitab wa sunnah kan ya nih? Mungkin kalau saya tanyai apa makna kitab wa sunnah, Anda tidak akan paham. Mungkin apa itu derajat hadis, apa itu makna mutawatir. Yakni basic dalam kitab wa sunnah pun dia masih belum paham, tapi sudah berani untuk mengklaim kitab wa sunnah. Kita hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Anda pernah berjumpa Nabi ya? Nabi dipanggil oleh Allah sejak apa namanya 1400 tahun yang lalu. Anda ketemu Nabi dari siapa? Dari guru Anda, dan semua guru Anda tidak maksum, betul apa tidak? Yang maksum hanya Allah dan yang hanya malaikat dan Rasul. Apakah guru Anda Nabi? Bukan. Apakah guru Anda malaikat? Kan maknanya guru Anda juga mungkin salah. Anda juga mungkin salah. Apakah nggak ada potensi Anda itu gagal paham atau salah paham? Apalagi dengan basic pengajian agama yang sangat minim. Anda langsung masuk tupoksinya ulama, ngambil hukum langsung daripada kitab sunnah. Yang mana untuk mengambil hukum itu Anda mesti belajar bahasa Arab, bahasa ini yang mungkin kata-kata jurumiyah pun Anda masih belum pernah dengar. Disitulah apa namanya inti daripada taklid di dalam furu'. Maknanya selama Anda tidak mampu untuk istimbat kitab wa sunnah, ikutlah ulama-ulama sebelumnya di dalam apa namanya? Di dalam furu'. Kenapa? Karena dalil furu' ini jelimet. Dalil furu' ini susah karena ini adalah pembagian Allah di dalam dunia ini. Ada awam, ada ulama. Ada awam, ada ulama. Awam mengikuti ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Anda sebagai orang awam tidak akan mampu Anda itu untuk istimbat hukum fikih langsung daripada kitab wa sunnah selama Anda awam ya. Kenapa? Karena dalil fikih furu' ini jelimet, dunun. Berbeda dengan dalil makluminatin bidharurah, dalil usuluddin. Jelas, mudah. Ketika jelas dan mudah, akal Anda bisa handle, haram Anda taklid. Saya masuk Islam. Loh, kenapa Anda masuk Islam ya? Karena
Said Mustafa sebagai guru saya masuk Islam. Tidak boleh itu, tidak boleh itu. Kenapa? Karena ketika itu Anda tidak beriman kepada Allah, Anda beriman kepada Anda. Maknanya kalau Anda itu sampai pindah agama, wa na'udzubillah, orang ini juga akan pindah agama. Karena itu di dalam di dalam Joharatul Tauhid, Imam Al-Laqani mengatakan wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Setiap yang muqallid di dalam tauhid, di dalam usuluddin wal ma'luminatin biddarurah, imanuhu lam yakhlu min tardidi. Imannya pasti apa namanya? Goyah, ragu-ragu, dan di dalam iman tidak boleh ragu. Iman itu mesti yakin. Karena itu banyak sekali ulama mengatakan taklid di dalam usuluddin tidak sah, walaupun jumhur ahli sunnah mengatakan sah, tapi berdosa. Nah, ini menarik bahwasanya banyak yang kita temui sekarang ini. Kadang mungkin gini, guru-gurunya itu berdebat, ulama-ulamanya yang mereka anggap bahwasanya dia itu mengikuti ulama-ulama tersebut. Tatkala adanya perbedaan di antara ulama, jelas dua ulama itu mempunyai dalil masing-masing. Jelas. Yang lebih menariknya pada zaman sekarang ini, yang awamnya ikut-ikutan mengeluarkan dalil. Padahal mereka itu ya nggak tahu dalil satu atau dua pun, ya nggak tahu mereka. Ya itu, saya kira itu mungkin daripada fenomena latah, saya bilang ya. Latah itu ya, ini Anda mesti tahu siapa diri Anda. Anda tidak pernah ngaji pondok, tidak pernah akademik pendidikan, kok ikut-ikut di dalam gelanggang ulama. Untung ulama agamanya tidak masuk ranah dokter ya. Nih, bayangkan kalau ada dokter daripada ini, dokter pakar berdebat. Tiba-tiba saya dan Anda ikut-ikut. Bahkan kita sampai mengeluarkan resep. Nggak lama Said Mustafa, besok pasti akan polisi datang ke tempat kita. Apa ini? Malpraktek. Anda sudah berbuat sesuatu yang tidak pada tupoksinya. Untungnya di dalam agama tidak sampai ada urusan dengan polisi. Kalau ada orang awam ikut gelanggangnya ulama, tidak ditangkap polisi, tapi mendapat dosa. Bayangkan kalau seumpamanya orang awam berdalil ikut perdebatan ulama, ditangkap polisi, yang ketangkap berapa itu? Yang ketangkap berapa itu? Sangat banyak itu. Sangat banyak sekali yang ketangkap. Iya, tapi enggak ketangkap di dunia, ketangkap di Di akhirat. Di akhirat. Kenapa? Karena Anda itu ikut gelanggang yang bukan gelanggang Anda. Iljamul awam an ilmil kalam. Iljamul awam an kulli syai'in la yutikuna ukulahum, la yutikuhu ukuluhum. Hada huwa. Ayo. Karena memang logika sederhananya seperti ini. Kalau misalkan kita ini yang bukan dokter, terus dokter itu ada yang berbeda pendapat, kok kita mendukung satu dokter dengan dalil? Lah iya, mungkin dukungan Anda itu bermanfaat? Sama sekali enggak, apalagi sampai menghujat dokter satunya. Nah, karena memang bukan ranah kita di situ. Bukan ranah kita. Ini kesimpulannya tadi, kesimpulan yang kita bahas tadi, bahwasanya di kategori yang ketiga ini, di furu'uddin dan di furu'ul fiqih, ini perbedaan pendapat yang nggak apa-apa, dan tidak boleh kita mengingkari tatkala ada perbedaan tersebut. Kalau misalkan ada yang mengingkari, itu ranahnya ulama, dan orang awam tidak berhak mengingkari, apalagi sok-sokan mau mengeluarkan dalilnya sendiri. Juga ada sebuah cerita itu di Mesir. Salah seorang ulama Mesir itu mengharamkan sesuatu dengan hadis. Ada satu orang awam tanya, sanadnya mana, perawinya mana? Ulama Mesir ini paham loh. Ini orang awam, kenapa tanya perawinya? Saya sebutkan, ada paham nggak katanya? Hanya sama ulama Mesir disebutkan nama-nama orang-orang pasar. Fulan. Orang awam ini, masya Allah, perawinya kuat ya. Padahal orang-orang pasar. Untuk menunjukkan bahwasanya saya sebutkan perawinya pun kamu tidak akan paham. Anda kalau ke dokter dikasih resep, kenapa resep ini? Dijelaskan pun Anda paham. Oh, ini kalau di sini disebutkan istilah kedokteran, sebutkan artikel, Anda baca pun ngeluar. Iya, kalau baca itu kan? Iya. Kalau misalkan kita protes, dok, ini saya pusingnya berat kok, obatnya kecil. Seharusnya kan gede juga. Kan gede juga. Dokternya
Saya mau jelaskan. Saya menjelaskan atau Anda terus sakit? Karena itu tuh. Iya, ya. Nah, ini karena alhamdulillah kita sudah mungkin sudah selesai, selesai dan ini sebenarnya nanti ini Beb yang sesi terakhir saya inginkan nanti di sana juga adanya wasiat-wasiat dalam masalah perbedaan. Mungkin ini pada sesi kali ini kita stop di sini. Boleh. Agar nanti sesi terakhir ini biar lebih luwes lagi, lebih gamblang lagi penjelasannya, karena sesi terakhir ini yang intinya ini jauharohnya di yang terakhir ini, karena yang telah lalu juga sangat penting sekali, akan tetapi yang terakhir ini nanti ada wasiat-wasiat cara kita kan perlu mengedukasi mungkin buat para asatid, buat para guru, biar mereka memberitahu jamaahnya, memberitahu umatnya cara menghadapi perbedaan itu sendiri. Oleh karena itu mungkin kita stop di sini. Terima kasih. Jazakumullah khair. Fa hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.